Itu 7-0 babak 1 ya. Iya. Itu Brunei pemain belakang kagak bisa lari, kalah semua larinya, sprint aja kalah. Gue bilang nih tim kayak apa ini Brunei ini? Coach, bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya kan? Sampai Timnas 2027 kan? senior, ya. Seniornya. Ya, Piala Presiden kok presidennya nggak ada. Kalau gue bilang di atas kertas ini nggak ngaruh. Nggak ngaruh. 50-50 semua. Cuman yang ngaruh itu ya amplopnya sekencang apa ini amplop. Ya, kita jumpa lagi dalam Just Say. Thank you ya, karena yang nonton kita banyak dan banyak tengah malam, Coach. Penonton kita tuh. Ini para insomnia. Apa-apa Thank you ya. Mau malam mau apa. Kita Yang jam penting tangan nonton. kita kok miru-miru nih, Coach. Itu Bulgaria, Ya itu, Rolex. lu jangan nyebut merek, punya lu lebih malah. Gue punya kayak gitu juga. Oh, kita. Ya nanti kalau kita barengan ngomong apa ini? Ngomong bola. Coach, kita ngomong dulu ya. Kemarin gila ya Indonesia bisa membantai Filipina di U23 ya, Coach. Brunei. Brunei. Iya. Gila ya? Iya Brunei, tapi Brunei jelek banget. Bahkan gue nggak anggap ini udah sebagai, gue anggap ini kayak uji coba aja. Enggak sampai 8 gol gitu loh. Iya. Itu 7-0 babak 1 ya. Iya. Itu Brunei pemain belakang kagak bisa lari, kalah semua larinya, sprint aja kalah. Gue bilang nih tim kayak apa ini Brunei ini. Jadi ya yang evaluasinya mungkin kenapa di babak kedua hanya 1 gol. Kenapa kita Nggak nancep lagi ya, produktif itu lagi. Dan yang bikin gue seru itu adalah Jens Raven ditegur sama Van den Berg karena selebrasi. Terlalu berlebihan. Kan dia agak aura funding gitu ya. Iya. Dan itu pernah gue lakukan juga dan gue setuju. Iya. I mean, you should respect your opponent. Buat apa selebrasi gitu. Dan benar-benar ditegur keras. Van den Berg bilang, lu lakukan itu sekali lagi, lu gak akan main. Akhirnya Raven bilang, oke, gue gak akan lakukan itu lagi. Oke. Udah case close, move on. Emang harus begitu dong, seorang pelatih. Emang harus begitu? Iya Iya. dong. Harus begitu dan ya sekarang biar orang-orang yang dulu mengkritik gue tahu bahwa hal kayak gini itu penting. Oke. Kebetulan Apalagi lawannya jauh kelasnya gitu ya. Iya, kita tetap respect mereka Iya. lah. Kalau lu ngalahin Vietnam gue setuju ya kan. Ya enggak juga sih. Cuman enggak perlu selebrasi kayak begituan berlebihan itu kok gue bilang. For what gitu loh. Coach, gue kaget ya. Gue tahu Raven main hebat tapi sampai 6 gol tuh gila. Enggak bisa jadi parameter. Karena lawan yang tidak Lawannya seimbang. nanti ketemu Vietnam, ketemu Thailand, baru kita lihat. Bisa nggak lu perform? Oke. Kalau ini nggak bisa jadi parameter. Oke. Bahkan lawan Filipina, Malaysia itu kan selevel di atas Brunei. Ya bisa nggak dia tetap konsisten bermain? Tapi kita kaget juga dong kemarin apa Filipina bisa ngalahin Malaysia ya? Lu kaget nggak? Tahu nggak? Iya. Cuma ini kan U23 ya, bukan tim senior. Iya, Jadi tahu gua. ya gue nggak ngelihat gaya bermainnya, cuman gue lihat highlightsnya aja. Malaysia kurang beruntung juga, kena tiang lah, kena. Gitu. Iya. Coach, bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya, Coach? Sampai Timnas 2027 kan? senior, ya. Seniornya. Ya. Oh. Timnasnya ini kan nggak dia event ini kan nggak diakui FIFA, Oh. makanya bisa bermain. Oke. Karena biasa kalau dia nge-ban kan seluruh kan? Seluruh. Kayak dulu kita pernah di-ban karena kasus ya itu. Iya. Oke, gue kan lagi di Kuala Lumpur kemarin. Wih, di-ban. Ya, sampai 2027. Kasusnya apa? Ilegal naturalisasi. Ya, jadi ada 5 pemain yang main di Brazil, diambil seolah-olah mereka mengklaim ada nenek moyangnya, Iya. keturunan Malaysia. Oke. Tapi kan simple kalau gituan. Malaysia bisa buktikan nggak secara apa namanya Silsilah aja ya. administrasinya. Iya. Kalau mereka bisa buktikan, tinggal mereka protes. Kok nggak boleh? Oke. Kan gitu aja. Dan kayaknya mereka akan banding. Gue kan lagi di Kuala Lumpur tuh, komennya lucu Coach. Itu gara-gara mereka tuh panas ngelihat Indonesia naik Betul. kelas jauh dengan naturalisasi. Iya, betul. Cuman kalau kita kan jelas dari administrasi negara, Ya. dari aturan FIFA kita udah jelas. Ya. Paling jauh generasi ketiga, kedua sama pemainnya sendiri kan. Jadi orang tuanya atau kakek neneknya, Oke. itu kan udah jelas.
I mean, kalau ada kakek neneknya lahir di Indonesia, Iya. itu kan bisa dibuktikan dengan akte kelahiran. Iya. Dan sebagian pakai nama Indonesia kalau bapak Indonesia kan. Iya, Ada kayak Salum Pesi, Patinama, Patinama. Joy, siapa namanya? Joy siapa namanya? Sampai gue lupa Iya. gitu. Ya Ada- itulah. Ada yang pakai nama Nainggolan gitu. Iya. Iya. Jadi jelas lah. Ya, Orat Mangun, Orang Mangun. Pelupesi. Pelupesi. Joy Pelupesi, Oke. si Vano. Itu kipernya Mulyadi gitu. Iya, Kiprana Mulyadi. I mean ya di situ kelihatan kalau mereka memang keturunan Indonesia. Ada Indonesianya. Iya. Bukannya di karang-karang. ya. Dan nggak jauh Indonesianya. Tapi sejorok itu ya apa Federasi Malaysia Nggak gitu. tahu lah orang-orang itu mencoba. Gue Iya. pernah dikerjain Malaysia dulu ya. Aha. Jadi dulu zaman gue futsal Oke. itu ada turnamen KL World 5. Oke. KL World 5 itu Oke. timnas Belanda main, timnas Brasil main, timnas Argentina main. Ya. Kita nggak ada yang namanya timnas hari main 2 kali. Kita main. Dikerjain. Dari Dikerjain. jadwal. Ya. Jadi main pertama lawan tim apa lupa gue. Kedua lawan Malaysia. Di mana tenaga Kan udah udah hilang. capek kita. Dan nggak ada yang main, hanya Indonesia main 2 kali. Emang Segitu. Ya. parah bener. Coach, gue dengan kehadiran Raven, kita kan sekarang striker utama timnas kita kan lagi cedera ya. Ya. Gue Udah denger dioperasi. Romney ini kan harus operasi ya. Udah dioperasi. Cukup parah ya. Lumayan parah tapi katanya September sudah bisa latihan ringan. Gue nggak tahu apakah Oktober dia masih udah bisa main, udah Apa? fit atau enggak. Gue nggak tahu. Apakah Raven bisa menggantikan Romney menurut lo? Kalau menggantikan enggak, tapi kalau begini bukan, sorry, maksud gue kalau selevel enggak, tapi menggantikan iya. Iya. Sebagai subsnya iya. Iya. Cuman enggak selevel, Masih jauh Romney di atas. enggak jauh tapi masih di bawah di bawah Romani lah. Oke. Kan dari sisi kualitas dia itu main di kalau nggak salah di Dordrecht U21. Dordrecht aja tim utamanya main divisi 2. Oke. Jadi ya makanya dia pindah ke sini kan. Oke. Pindah ke Dewa kok nggak salah. Dewa United. Iya. Ya. Ya kalau gue bilangnya karena gajinya jauh lebih besar di situ. Ini Dia kecil gajinya di situ. Rata-rata pemain naturalisasi ini bermain di Liga 1 ya, Coach ya? Enggak, 2 doang strike sama dia sama Yordi. Kalau Yordi Amat gue paham kan udah 32 tahun kan. Oke. Jadi Persija pinter ambil dia, pemainnya bisa belajar dari Yordi dan harusnya gajinya nggak terlalu gede karena Oke. udah 32. Oke. Tapi yang gue nggak paham kenapa strike sama Raven ini mau ke sini. Feeling gue mereka nggak dapat klub bagus di Eropa. Eropa, ya. Makanya mereka dan di sini gajinya juga gede, Ya. gitu. Udah segitu ya. Saya tahu yang tim Liga 1 itu kan rasanya nggak ada yang untung loh. Apa? Secara klub. Memang nggak ada. Nggak ada yang untung kan. Memang Termasuk nggak ada. Dewa United sekalipun. Gue pernah ngomong sama Peter Iya. tuh. Udah IPO itu tetap Bali ada. United itu. Bali United Iya. sorry. Bali United pun tidak Iya. tidak untung tuh. Kita pikir wah udah IPO tetap aja katanya ada subsidi. Iya. Hmm. Memang berat, nggak gampang. Tapi ya belum jadi industri lah sepak bola kita. Dan yang buat mereka agak naikin cost-nya klub, lo tau nggak? Apa? Masuknya Rans dengan Raffi Ahmad tuh. Jadi beli-beli pemain tinggi. Iya. Sekarang gajinya jadi terkatrol semua. Sekarang nyungsep Ransnya nyungsep ke Liga 2 Liga 3? 3. Liga 3. Iya. Dari Liga Utama demikian Gue gahar nggak tahu, gitu. even gue nggak tahu masih ada nggak itu barang. Masih kayaknya. Masih ya? Ya cuman udah gimana gitu. Gimana? Iya, wah mahal banget tuh. Saya kan pernah Divisi ditawarin dulu, 3. sorry ya, dulu sempat ada berapa gue ditawarin untuk jadi manajernya, gue bilang sama lo, Iya, iya. Sriwijaya FC. Gue ngomong sama Peter dong, aduh mikir dulu Mas Helmi gitu, kita Iya. aja masih, ya jadi kalau harus donatur tuh, harus ada relawan Iya, yang iya. tiap-tiap, Harus ada investor. oh iyalah, Iya. kayak Persib beruntung lah ada Pak Glenn, Iya. ya yang luar biasa gitu. Ya, betul. Coach, kita ngomong Piala Presiden. Kemarin Piala Presiden lucu ya. Juaranya Thailand, terus Pak Presidennya nggak ada loh. Do you Gue juga notice? kaget. Gue tuh nggak Do you begitu notice? perhatiin. Gue nggak ngikutin sama sekali. Gue nggak Iya. nonton sama sekali. Tapi gue denger itu. Gue Iya, denger. iya. Tadi gue taping itu kan. Taping apa namanya Sport 77 versus. Oke. Kalau nggak salah Mamat yang bilang. Piala Presiden kok presidennya nggak ada.
Iya, Untuk gue agak aneh. Banyak yang nanya tuh. Ya, I don't know. Cuman untuk gue agak aneh. Sebagai orang awam yang nggak ngikutin Piala Presiden, untuk gue agak aneh. Koordinasi jadwal kah? Karena kan beliau kan kemarin tur ke Ya mungkin beliau Eropa segala macam. Ya, mungkin beliau lagi sibuk. Jadi kemarin yang di panggung tuh KDM coach. Oh KDM ya? Iya. Oh yang main di Bandung ya? Mainnya di Bandung gitu. Ya. Saya nggak tahu lah banyak. You datang lah? Enggak lah. Enggak. Kita masih di Jakarta bro. Next baru ke Bandung. Jadi Persib juga gue. Sorry lah. Lu tuh klub lu apa sih nasional? Gak ada. Gak ada lo. Kan Surabaya lo. Persebaya Ya, lo. enggak lah. Persebaya. Coach besok kita akan di U23 ASEAN U23 Championship akan melawan Filipina. Prediksi. Ya. Ya, ini menjadi menjadi kembali timnya Van Beuren harus menunjukkan konsistensi. Ya. Mungkin tidak dari skor dan 8-0 kayaknya agak berlebihan ya. Nggak akan dapat 8-0, tapi minimal harus menunjukkan permainan yang ada progres. Ini anak-anak muda ini kan diberi kesempatan untuk bermain AFF sehingga mereka mendapatkan jam terbang internasional. Di mana kedepannya semoga ada beberapa yang lolos ke ke timnas senior kan. Senior. Dan gue yang bikin gue happy ya ini agak personal lah. Anaknya Timo Schuneman. Hai coach. Ya. Anaknya Timo itu ya Timo pernah berapa kali cerita, kakaknya Ralph cerita ke gue, Claudia cerita ke gue. Dan gue pernah ketemu di Senayan City. Jadi gue lagi di Levi's, gue masih inget. Tiba-tiba disamperin sama Brandon ini. Waktu itu dia seleksi U19. Dia bilang, coach saya anaknya Timo. Dia bilang, Timo Schuneman. Ya oke, minta foto buat bokapnya. Gue kan cukup dekat sama Timo ya. Jadi gue happy kalau Brandon akhirnya diberi kesempatan. Ya semoga dia bisa memanfaatkan kesempatan ini. Gitu. Ya. Jadi so far intinya adalah ya semua pemain yang diberi kesempatan menit bermain, berapapun menitnya itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena mereka nanti yang akan menggantikan ke senior gitu. Yang penting kan sistem bermainnya harusnya sama. Kan lu ngeliat waktu lawan Brunei mungkin nggak terlalu terpantau yang mana yang bisa naik kelasnya. Gue nggak nonton itu, gue capek banget tuh. Gue pas taping Trivelas pulang gue tepar. Gue harusnya siaran kan. Gue batalin. Gue tidur 4 jam sampai jam 8 sampai jam 12. Saking capeknya. Tapi besok kemungkinan besar gue siaran. Oke. Jadi kalau menurut Koci mestinya Filipina harus kita ambil dong ya. Iya. Enggak. Grup ini sapu bersih. No excuse. Nanti waktu di semifinalnya baru ya. Harusnya kita juara grup ya. Jadi biar nanti ketemu yang tim keduanya. Ya. Kemungkinan besar sih Vietnam. Ya. Yang unggul siapa? Thailand di atas. Ya. Nanti di final ketemu Thailand, semoga kita menang. Gue nggak tahu ya, ini main di kandang sendiri atau mereka terbang ke Filipina? Saya nggak tahu juga nih. Apakah di Indonesia semua, Coach? Kayaknya di Indonesia semua ya. Iya. Oke. Ya, Coach, kita ke apa Piala Dunia lah. Putaran keempat kan akhirnya kan sudah di drawing ya, Coach ya. Ya, ke Indonesia akhirnya satu grup dengan Arab Saudi dan Irak tuh. Peluang? Ini kan bentar, before we go to the, ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Di bawah naungan FIFA. Oke? Ya. Ini kan 6 tim di mana 2 langsung lolos, 1 masuk. Juara grup A dan B lolos, langsung lolos. Ya, nanti bulan November nomor rank 2 ketemu rank 2. Juru kunci langsung tersingkir. Ya kan? Rank 2 yang menang nanti masuk ke putaran 5. Yang gue pertanyakan, yang namanya netral, nggak boleh salah satu peserta jadi tuan rumah dong. Iya kan? Iya. But it happens. Di AFC inilah gue selalu kritik AFC, FIFA dan lain-lain bahwa dan mereka itu mainnya kalau gue bilang kasar. Duit kah? Duit lah, apalagi.
Mainnya bener-bener kasar. Negara kaya semua nih coach. Qatar sama Saudi kurang duit apa? Ini yang miskin mungkin Indonesia sama Irak doang nih. Oman gue nggak tahu. Oman Miskin nggak? lumayan lah. Lumayan ya. Ya kalau Irak kan lagi sulit lah. Ya Irak lagi perang lah. Iya. Gila juga ya. Arab Saudi, Qatar. Kan gila, nggak make sense gitu loh. Apakah drawing ini dilakukan sebelum tempat ini dilakukan sebelum? Oh ya udah jauh-jauh hari ditunjuk. Ya kalau itu nggak salah dong. Enggak dong, nggak boleh dong. Harusnya tempat netral. Kenapa nggak Jepang? Kenapa nggak Korea? Kenapa nggak Australia? Kenapa nggak Uzbek yang sudah lolos? Ya. Di Eropa ini nggak akan terjadi, tidak akan terjadi, is unacceptable di Eropa. Hanya di Asia. Dan kita berharap juga pemilihan wasit jangan sampai dari dia juga kayak kita kemarin dirugikan nggak bisa Bahrain. kita atur juga. Segitu Jadi ya, jangan Coach? kaget kalau kita dikerjain nanti. Gue udah pasrah dah gue. Ya. Arab Saudi udah pernah kita kalahin dong. Iya, tapi ini different cake ini. Ini udah bisa langsung lolos ini. Ya, Irak 3 kali kita kalah. 2 kali di penyisian Piala Asia, sekali di Piala Asia. menurut Coach kita bisa lolos nggak dengan ini? Bisa. Bisa. Minimal runner up? Dari sisi teknis bisa banget. Tapi ini kan teknis. Ini apa nanti setengah kompetisi juga ya? 2 kali main? 2 kali main. 2 kali main. Kita main tanggal 8. Tapi nggak home and away ya Coach ya? Enggak. Kita main di exactly. Enggak, artinya Saudi main 2 kali home dong. Iya dong. Qatar main 2 kali home. Kan enggak. Oh jadi fair. grup B di Arab Saudi, Iya, grup A di Qatar. grup di Qatar. Bukan jadi balik ya Coach? Apa? Bukannya dibalik, misal grup A mainnya di Arab Saudi, grup B misal mainnya di Qatar. Fairnya begitu kan? Fairnya begitu netral dong. kan? Iya, mereka nggak ada fair-fairan. Maka dari itu gue tadi bilang mainnya udah kasar. Piala Dunia di Qatar aja ngejas jadwal ya, nggak pernah tuh mainnya di bulan itu tuh. Iya, gue nggak paham lah. I mean, nggak lah. Untuk gue sih sangat disayang. Gue pertanyakan kenapa AFC nggak ambil tindakan. Inilah gue bilang AFC itu dibagi 2 aja nih. Oke. Kita jangan sama tim Timur Tengah aja. Dikerjain terus. Gila loh. 5-5 Timur Tengah bos. Tapi secara teknis ya kita bicara di atas lapangan ini imbang semua. Tapi ranking FIFA-nya mereka di atas kita semua kan? Nggak ngaruh. Ya. Ya buktinya lawan Bahrain, Saudi kita 4 kali main, 2 kali menang, 2 kali seri. Iya kan? Kalau gue bilang di atas kertas ini nggak ngaruh. Nggak ngaruh. 50-50 semua. Cuman yang ngaruh itu ya amplopnya sekencang apa ini amplop. Ya kita lihat. Semoga mereka fair, nggak ada amplop-amplopan. Which is terakhir kita agak question banget ya. Iya. Ya. Coach, gue mau lompat ke, gue tahu udah cukup lama lewat yang World Cup Club ya. Iya. Gue kaget lu Chelsea juara. Iya. Ini grup, dulu ingat gak kita hina Chelsea, beli pemain sembarangan gitu Coach ya. Siapa gitu, banyak banget. Gue rasa ini lebih faktor non teknis yang memotivasi pemain Chelsea. 1, kedua tactical dari Maresca. Iya. Which is very good. Very Dan good, ya. sangat layak juara, nggak ada keberuntungan atau apa. Semua orang sangat layak juara. Memfavoritkan PSG dong, yang lagi gila-gilanya di gitu. dunia, termasuk gue. Iya. Di dunia. Nah itulah football. Feeling gue ya, pemain Chelsea ini merasa dizolimi ya. Bukan dibully. Bukan dibully. Dihina. Iya, dibully lah, dihina. Iya. Ya. Dihina. Dianggap remeh. Dianggap remeh. Iya. Oleh dunia. Iya. Sehingga mereka ingin menunjukkan. Iya. Kita bisa loh. Ternyata ya. Ya. Jadi berdasarkan itu Maresca memotivasi. Kan kita nggak lihat Chelsea main kayak begitu. Nggak pernah. Kayak kita nggak pernah lihat Chelsea aja. Gila. Dan telak loh. Mungkin terakhir main sedahsyat itu zamannya Drogba. Mungkin ya, iya. Ngerti nggak? Iya, Ya, gue nggak ngerti apa, tapi yang jelas 1, Bandar yang menang. Bandar menang. Pasti itu. Makanya gue selalu bilang, jangan main judi. Hal kayak gini bisa terjadi dalam sepak bola. Dan menang itu telak Coach. Telak banget. PSG Iya kan? jelek mainnya. Jelek.
hampir semua pemain jelek. Apa yang membuat menurut lo Luis Enrique sampai semarah itu? Ya peak-nya itu udah lawan Madrid kayaknya. Madrid lah. Iya. Habis itu udah di champion. drop, ya. Kayaknya itu tenaga terakhirnya PSG itu di lawan Madrid. Ada yang bilang katanya si Maresca itu menggunakan pressure, kan mainnya speed tuh coach. Iya. PSG dulu kan speed mainnya. Dia menggunakan speed yang lebih kencang tuh sehingga PSG-nya kaget. Enggak. PSG, gue sebelum pertandingan ini dimulai, ada yang tanya, Chelsea gimana? Chelsea bisa menang kalau main kayak Bayern Munchen. Bayern Munchen lawan PSG babak pertama peluang lebih banyak Munchen. Lebih berbahaya. Kenapa? Nggak dikasih ruang dan memanfaatkan ruang yang dimiliki oleh Vitinha. Dan itu kemarin dimanfaatkan sama si Maresca. Vitinha itu kan sendirian karena si Neves sama Ruiz kan lebih ke depan. Ya. Nah ruang ini dimanfaatkan sama Enzo dan Palmer. Sayap itu buat Malo Gusto. Dan Palmer berkali-kali makanya masuk ke dalam. Karena ruang di samping Vitinha ini kosong. Ya. Nah di sini mereka agak ketipu. Yang nggak bisa dimanfaatkan. Tapi gue melihat di luar itu ya. Emang semua lagi berjalan perfect untuk Chelsea. Iya. Passing-passingnya sampai, fighting spiritnya tinggi, intensitas dari detik awal sampai detik akhir determinasinya bagus. Gila ya. Determinasinya gila. Mereka unggul dari segala segi dan layak menang. Dan melawan PSG loh. Iya, cuman sekali lagi kita jarang lihat Chelsea kayak begini. Jadi gue nggak. Semoga di Liga Inggris nggak keterusan. Pasti nggak mungkin ya Chelsea main kayak begini. Gitulah lagi gila aja. Saya betul lihat skor nggak salah nih. Iya. Gila bener. Gue kan siaran loh. Iya. Gue juga kaget. Itu persis gue ngeliat final champion tuh. PSG yang begitu. PSG yang begitu. Iya kan? Iya. Ceger. Kalau PSG kan punya motivasi besar untuk memenangkan Champions League. Belum pernah. Nah kalau Chelsea ini punya motivasi besar menunjukkan bahwa mereka nggak sejelek yang orang yang dunia. Termasuk kita yang media bilang. Ya ini siapa sih pemain yang dibeli? Iya betul. Tapi sekali lagi. Gue gak yakin mereka sering main kayak gitu. Tapi at least mereka sampai final lah coach. Oh iya. Mereka layak menang. Enggak, bukan. I mean di Liga. Di Liga gak bakal main kayak begitu. Kenapa? Mungkin sekali-sekali aja. Ya karena motivasinya udah gak ada. Different motivasi. Mereka udah dapat 2 trofi loh ya. Ya Liga Melon trofi apa itu? Ya lah trofi lah. Kalau Arsenal Sunter mending gak usah. Gitu ya? Ya iyalah. You lihat pesertanya yang di Liga Melon apa? Setengahnya you don't even know. Pernah denger aja enggak? Itu kan liga ketiga loh di Eropa. Itu bukan levelnya Chelsea. Karena mereka berada di situ ya udahlah. Sehebatnya punya Chelsea 3 tahun dipantatin sama Arsenal loh. Ya memang. Di liga. Dan mereka kritik Arsenal. Ya. You cannot even beat Arsenal. Tapi lu lihat ya, dari dulu nomor peringkat ke-9 kalau salah ya. Iya. Masuk ke Liga Melon, sekarang mereka masuk ke Champions Zone. Tinggal tunjukkan aja. Ya. Gak usah itu. Kalau mereka bisa bermain kayak lawan PSG konsisten, contender jadi juara itu. Tapi jangan kaget, ntar tes seok-seok masuk lagi rank 4, rank 5. It's mentality. Mentality untuk jadi juara yang mereka susah. Nggak pernah menunjukkan konsistensi Chelsea ini. Kalau dulu gue masih percaya, masih zaman Abramovich. Oh iya, ini kan dulu begitu beda. Boli ini, ya kan kita kritik. Di semua pemain dibeli. Ya. 8 tahun, 7 tahun di kontrak. Yang gak karu-karuan. Ya. Yang namanya pun kita gak pernah dengar tuh coach. Nama Fofana beli semua. Fofana dulu ada 3 ini, ya? Wesley Fofana, David Fofana. Pokoknya nama Fofana beli. Tapi sekarang kan sebagian pemainnya jadi coach. Yang hebatnya Todd Boehly, dia jual pemain itu mahal. Terutama ke MU agak dendam gue tuh. Pemain udah pesakitan, dijual lah. MU agak on. Ke Arsenal juga. Ya mana sih dia beli? Madueke jual ke Arsenal 50 juta. Havertz? Which is untuk gue lumayan fair lah. Havertz? Tapi belinya murah, belinya 20-an. Havertz 60 juta. Itu Arteta aja on. Iya. Jadi menang banyak loh. Dulu kita ngebully-bully Todd Boehly. He's smart bro. Enggak menang banyak juga. Karena banyak pemain juga yang flop, yang not even main terus dia jual rugi. Gue nggak yakin ini smart apa enggak tindakan dengan beli begitu banyak pemain. Yang paling bodoh itu MU lah bro. Aduh ya Allah beli pemain mahal-mahal,
nggak laku dijual semua. The point is, MU sekarang beli aja nggak bisa kalau nggak jual pemain. Gila loh, gue sebel tuh. Kan dia tiap hari gue nonton YouTube tuh. Ya. Breaking news. Apanya yang breaking? Itu media MU biar ada yang ditulis. Gila loh. Ini masalah Mbimo aja. Dan Brentford Nggak bisa juga beli. ngeselin juga gitu. Udah mau deal, dinaikin lagi. Bentar, what would you do if you are Brentford? Mainin aja gitu ya. Iya you do the Kalau same gue lah. sih, aduh. Ya Allah. Gue kalau jadi No comment. Brentford, I will do the same. Terus mencari brand alternatifnya juga tidak lebih murah, coach. Nggak lebih murah, betul. Gyökeres aja ke Arsenal tuh. Udah confirm ya? Ya, hampir confirm. Hampir confirm. Walaupun dia teka-teki yang gitu tuh. Tapi punya duit gimana? Pemainnya juga belum ada yang laku nih. MU belum ada yang laku. Nggak ada yang laku. That is the problem dengan MU. Kenapa? Karena nggak pemainnya laku. gajinya tinggi semua. Iya. Pemain mampu udah diturunin Jual transfer harga, fee. ya transfer fee, Iya. ya. Cuman ya kalau nggak betulin gaji nggak kemana-mana. Sancho gajinya segitu, Rashford. Lu gila lah. Even Anthony juga tuh. Anthony. Tinggi tuh. Iya. Anthony. Belum Garnacho, Malaysia. 5 mau dibuang. Sancho, Rashford, Garnacho, Malaysia. Anthony, Malaysia. Ya. Tapi kayaknya menurut gue ya, feeling gue Garnacho ditahan. Nggak dijual. Amorim nggak mau dia kok. Iya. Tapi siapa yang mau beli dengan harga segitu? Ya turunin lah harganya. Iya. Siapa yang mau beli dengan kelakuan kayak gitu? Iya. Ini gila bro. Masa dia pakai jersinya Aston Villa gitu, Rashford gitu. Ditawarin ke Arab ya. Iya. Cuman dianya nolak. Gaya banget loh. Gaya banget loh. Sengak nih anaknya. Iya. Ini masalah, gue sih kalau cara bermain oke lah coach. Kadang-kadang dia game changing lah ya. Walaupun nggak bisa jadi starter, bener lo bilang. Tapi caranya main gitu. Begitu dia masuk, tapi attitude-nya aduh. Attitude-nya. Aduh. Dia itu ribut di bawah Ten Hag, dia ribut. Iya. Sekarang Amorim Amorim dia juga ribut. Kan ada yang salah. Korsletnya orang. Iya. Korslet. Gaya mainnya gue suka tuh. Speed. Walaupun gampang kecuri bolanya. Gue gak suka. Emang etos kerjanya bagus di ya. lapangan. Cuman attitude-nya banyak gaya nih. Gitu. Jadi untuk gue sih. Ronaldo aja gak sebegaya itu loh. Yang idolanya dia. Jauh. Jauh lah. Ronaldo jauh lebih low profile daripada dia. Waktu awal-awal Ronaldo low profile nggak begitu banyak gaya Ronaldo. Iya. Dia gaya-gaya pas sudah 30-an 30 ke atas lah. Iyalah. Sebelumnya emang enggak. Makanya dia bisa sukses. Ini window terakhir kapan sih? 1 September. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Arsenal masih bisa beli 3 pemain lagi. Siapa? Vlahovic lo gak mau ambil dulu kan lo mau banget. Enggak, Gyökeres sudah dibelikan. Udah confirm. Udah hampir. Udah here we go. Agennya belum juga tapi agennya lagi Iyalah. finalize. Deal. Madueke udah confirm, udah here we go. Gyökeres, Norgard, Subimendi, Kepa, si center backnya Mosquera dari Valencia. Beli banyak kok Valencia, Arsenal. Membeli banyak lah. MU men baru 1. Indo apa di Goleon. 6, Arsenal udah beli 6. Iya. MU baru 1 Tinggal doang. Gua harap sih. Yang lainnya pemain-pemain muda. Mungkin dia mau ngarepin kayak Chelsea kali ya. Beli pemain muda kemudian ada yang jadi gitu. Enggak, ntar ujung-ujungnya menjelang deadline beli pemain overprice lagi, lihat Overprice lagi betul. Kepepet ya. Iya kan? Dan itu terjadi pada pembelian Anthony. Iya. Anthony aja nggak jelas nasibnya kemana. Iya. Mahal. Iya. Ya, ini jual rugi semua, masih gak ada orang beli karena gajinya mahal. Gaji mahal. Betul. Aduh. Good luck ya dengan MU. Iyalah. Gua sekarang kalau ini dulu gue rajin tuh. Ada nggak yang here we go? Breaking news. Ada siapa? Gue pikir deal nih, enggak juga. Ya Allah. PHP. Shopping pemain-pemain baru. Siapa lagi tuh coach? Iya. Aduh. Kalau gue ambil tuh Vlahovic. Sama Calvin. You know why Vlahovic satu dia nggak mau keluar memang. Harganya nggak mau. Tahu gajinya. Ya. Gajinya 19,1 juta musim lalu. Musim ini naik 5 jadi 20-an. Ya. 20-an itu kotor. Dia sendiri terima 10 jutaan. Tapi ya klub tetap bayar 20 juta. Gaji. Tapi kan gratis coach. Kalau mau gue bagi aja. Katakan untuk pemain kalau dia transfer menurut lo value-nya berapa? 40, 50? Enggak lebih.
Lah iya apa lagi? 60-70. 60-70. Cuman katanya sekarang mau dilego 20 aja dia nggak mau. Dianya nggak mau. Dia mau free transfer tahun depan. Itulah Feng Juve marah semua. Hanif, Mamat, ngamuk-ngamuk semua. Iya. Karena dianya nggak mau pergi. Iyalah, Dengan gaji selalu segede semua. itu. Dia mau kayak Mbappe lah ya. Free transfer tapi Iya. dealnya digaji. Atau dia minta Signing bonus. fee. Signing fee. Biasanya pemain dapat signing Ya, fee. Pinter-pinter main sekarang. Iyalah. Which is good. Biar For whom? enggak, gue bilang bagus dengan sistem ini biar pemain juga punya hak gitu loh. Pemain ini bukan budak Tapi kan. lo merasa fair nggak ya untuk klub gitu yang pemainnya nggak mau perform, nggak mau pergi, kayak Jadon Iya. Sancho, kayak Rashford, Oke. ngeselin bro. Ini dari sisi pemainnya, Iya, iya. oke? Kita lihat dari sisi klubnya. Iya. Kalau pemainnya mau pergi, kayak Mbuemo atau apa, klubnya nggak mau lepas. Kayak Alexander Isak lah, Iya. sama Liverpool udah ditawar 130 nggak mau lepas. Kalau pemainnya mau pergi, klub juga bisa nahan. Nggak bisa, kita harus lihat dua sisi. That's fair enough bro. Karena Makanya- klubnya kan tetap bayar. Maka dari itu is fair enough juga Iya, kalau iya. pemainnya mau free transfer keluar. Ini ada pemain dibayar mahal tapi nggak mau main. Atau kalau mau main jelek. Ya nggak Nggak bisa dibuang begitu aja. nggak bisa. Kan you have kontrak. Iya. Nggak bisa. Kalau cedera tuh masih dibayar nggak sih ya? Dibayarin tapi kurang. Ada aturan gitu. Ada. Kayak Martinez gitu ya. Iya. Malaysia. Iya. Mason Mount. Iya. Waduh. Kesel banget. Dibayar tapi nggak seperti pas dia. Mestinya begitu ikut dong. latihan. Memang ada gituan. Klausulnya. Ya ada. Cuman ya gue bilang dari sisi klub in this case ya untung dan rugi. Ruginya ya kalau mereka mau offload pemainnya nggak mau keluar kayak Vlahovic begini ya mereka harus stuck dengan itu dan keluar dengan free transfer. Ini juga kasus Konate sekarang ya. Ya, Konate. Konate diiming-iming sama Madrid untuk Oke. untuk tahun depan ke Madrid free transfer. Nah sementara Liverpool ya kalau lu nggak mau perpanjang ya mau dijual karena nggak mau Liverpool nggak mau dia gratis keluar kan. Iya dong. Which is gue paham dari pihak itu Liverpool gue paham. Tapi pemain kan juga punya hak. Ya. Nggak bisa Liverpool atau Madrid atau apa semena-mena seperti itu kan. Mereka juga punya hak kalau gue bilang ya udah gue setahun aja di sini kayak Vlahovic. Ya fansnya mungkin marah tapi ya mau gimana lagi itu memang aturan mainnya seperti itu. Suka nggak suka. Ya kayak Özil lah. Aubameyang Özil. Udah digeser di band nggak. Özil bilang gue punya kontrak. Iya. Lu mau apa? Iya lu mau apa? Lu terbayar gue. Walaupun kemungkinan untuk masuk timnas. Iya kalau ada menjelang Piala Dunia Iya, ya kan. iya. Kalau masih jauh peluangnya kan ya santai-santai aja. Iya. Dan kalau pemain penting mah tetap dimainin. Gitu. Jadi ya ada plus minus poinnya buat klub Mungkin maupun karena pemain. Rashford diambil Barcelona coach. Siapa? Rashford. Rashford. Tidak dengan gaji segitu. Nego. Kalau ini kita berandai-andai ya. Ya. Seandainya Rashford dilepas 15-20 juta. Oke. Bisa diambil. Ya. Gajinya berapa sekarang? 300-an ya? 300. 350. 325 atau apa? Ya oke. Turunin ke 100 atau 75. Itu bisa. Atau bisa disubsidi oleh klub asal dong ya. Ya atau Ya, perjanjian gitu enggak, kan. kalau dijual kan enggak bisa subsidi lagi. Kalau loan. Kalau subsidi itu loan. Cuman kalau jual enggak. Nah tinggal Rashfordnya mau nggak turunin ke 75 100 ribu. Atau kalau dibayar dulu nih. Pengurangan gaji lo kumulatif sekian, kita bayar sekian boleh dong. Bisa. Iya kan? Ya ujungnya cuman hitung-hitungan aja. Iya. Bisa kayak begitu. Cuman kembali lagi value-nya nggak mahal. Baru Barcelona bisa ambil dia. Karena Barcelona pun nggak ada duit. Iya. Emang Barcelona beli siapa? Beli bakso di depan. Iya. Frankie De Jong nggak mau dilepas juga ya? Nggak mau. Itu kasusnya De Jong sama. Nah, nggak mau keluar dia. Nggak mau keluar juga. Gajinya 400-an 500 seminggu. Gila. Osimhen juga ternyata nggak kecil ya coach ya? Osimhen itu minta tahu berapa? Iya. Net ya. Net. 16 juta setahun. Artinya kotornya itu 32 atau 30-an juta. Kan insane. Setahun.
Net dia minta 16. Pantesan, makanya gue bingung Galatasaray bisa bayar dia. Pakai apa itu? Gila loh, apa Fenerbahce udah berani. Enggak, Galatasaray. Enggak. Karena kalau Turki itu udah berani beli mahal, coach. Iya. Nggak ngerti lah. Itu duit dari mana? Itu harusnya kena financial fair play loh. Karena income-nya kecil. Pastilah. Emang dari tiket mereka dapat berapa? Emang Turki bisa jual berapa tiket? Dari TV Ride juga hampir nggak ada. Iya. Makanya dapat sumbangan dari mana itu? Bisa beli. Kalau Arab sih masih ketahuan ya kan? Kalau Arab mah jelas. Dan penontonnya udah mulai banyak juga. Nggak, di luar penonton, Arab nggak perlu penonton. Iyalah. Arab nggak perlu sponsor. Duitnya udah segambreng. Tapi kalau Turki kan beda cerita. Makanya gue nggak ngerti juga itu 75 juta ya. Ya. Jadi Galatasaray mau bayar 40, 35-nya cicil, Napoli mau break. Sekaligus 75 juta. Osimhen. Ya. Osimhen minta 16 juta net. Dan 16 juta net kalau bilang aja standar Eropa ya, itu kan 50% lah minimal. Gue nggak tahu di Turki berapa, tapi kalau seandainya ambil patokan 50% standar Eropa, itu 32 juta men setahun buat satu pemain. Artinya seminggu 600.000 tuh. Iya, itu benar gua. Ya. Edan. Ini yang menarik ya. Jadi kita akan lihat liga-liga pramusim ya, game-game pramusim. Ya masalah pemain siapa yang masuk, jadi akan terus bergulir nih ya. Tapi banyak sekali sekarang penyerang-penyerang yang di ini coach ya. Kalau dulu ingat beberapa tahun yang lalu, ini penyerang yang mau dibeli siapa sih? Sekarang penyerang banyak banget. Ya tapi kualitasnya untuk gue penyerang sekarang kualitasnya so-so. Loh ada Gyökeres loh, ada David Osimhen. Gyökeres itu hebatnya di Sporting Lisbon, Liga 7. Sekarang tentu, ke Liga 1. Belum tentu. Lihat Nunes saja lah. Nunes dari Benfica, Portugis camp. Ya. Justru kalau beli dari Portugal gue udah ragu gue. Firasat gue MU akan ngambil oleh Watkins karena udah teruji. Mahal juga. Udah 50 juta bro. 50 juta, MU tuh nggak bisa beli pemain lagi kalau nggak jual. Tapi kan udah akan dapat duit dikit-dikit nih. You think, you hope. Lu semengina itu lo ya. You sebagai fans MU, you hope. Kapan lagi lo bisa menghina MU? Ya bertahun-tahun dimusuhin orang. Dia ketawa tapi gak pernah juara. Gak, kita runner up aja. Yang penting kita pantatin Chelsea. Ya itu yang penting. Sama MU jauh gitu. Gila tuh aib banget ya, tapi namanya cinta. Mau pindah juga malu lah coach. Apa? Tetap MU. Ya nggak boleh pindah lah. Nggak pilih kalau kita cinta satu klub. Jangan mau pindah. Arsenal 100 tahun nggak juara. Gak apa-apa. Arsenal gue maki-maki terus karena Arteta kan. Tetap gue dukung Arsenal. Tetapi nggak usah berlebihan kita kan. Makanya kalau jelek ya kita kritik. Masa punya tim. Makanya Chelsea kan? Bagus ya kita puji. Puji ya. Keren. Gitu. Ya. Oke, thank you coach. Udah hampir 30 lebih menit ya. 37. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita berharap lebih banyak berita lah. Kita akan membahas mungkin apa. Ini kan U23 masih terus akan berlangsung ya. Sampai group stage itu Jumat sama Senin. Ya kita pasti tapingnya mungkin Rabu, Kamis. Ya. Dan kita berharap ada transfer. Jangan yang nipu dong. Breaking news di mana breakingnya? Enggak breaking tuh. Cerita tentang Mbemo tapi nggak jadi, come on. Gitu loh. Ngeselin banget ya, Mbemo-nya kesel. Ada itu, nggak serius. Ini gue nggak bercanda. Apa? Mbemo kan nggak mau dilepas Brentford. Iya. Tahu yang mau diincar lagi siapa? Siapa? Nicholas Jackson-nya Chelsea. Chelsea kan udah beli Joao Pedro. Nicholas Jackson mau dibeli. Kocak kami. Mungkin lebih masuk akal lah. Ya jangan beli yang macam-macam lagi lah. Ya kalau dibanding Højlund masih mending Nicholas Jackson sih. Iyalah. Udahlah. Apa Calvert-Lewin ya? Siapa lagi itu yang lagi free transfer juga ya? Calvert-Lewin free? Iya. Bela aja dulu yang pasti-pasti. Hah? Apa Højlund? Sedesperate itu fans MU. Sebenarnya itu loh bro. Gila ini ada klub besar beli pemain baru satu, baru Kunya doang. Yang lain, ya pemain umur 16 tahun. Dikumpulin gitu-gitu tuh. Ya, lo berharap ada ini baru kali. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Minggu ini kita siaran dengan ketawa-ketawa dan kesel sih. Bye-bye. Bye.